Shalom, selamat pagi anak-anak dan juga Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mengikuti ibadah bersama SD Masih Kudus di bulan November ini. Mari kita ikuti ibadah ini dengan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Mari anak-anak, sebelum kebaktian kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kami datang bersujud menghadap kehadirat-Mu kembali, mengucapkan puji syukur dan terima kasih di mana Tuhan telah memberkati kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti kebaktian walaupun secara daring di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkati acara ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur atas anugerah hidup yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Rahmat kesehatan, kekuatan, dan keselamatan yang sudah kita terima. Maka sudah sepantasnya, mari kita bersukacita. Mari kita naikkan pujian, oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini baru. Padanya ku berharap,
pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kasih Tuhan begitu besar untuk kita. Dia memberikan kasih-Nya tanpa memandang diri kita dari apapun. Maka selayaknya mari kita berbuat kasih untuk sesama kita, seperti yang sudah Tuhan berikan untuk kita masing-masing. Maka mari kita naikkan pujian, Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan dengan menyanyikan lagu Bapa-Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan
Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Siap untuk terima firman Tuhan pagi hari ini? Yuk kita sebelum dengar firman Tuhan kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami siapkan hati kami, berbicaralah buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami siap terima firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah, sebelum saya sampaikan sebuah firman Tuhan, saya ingin ajak kita lihat sebuah klip yang bagus, tapi kita mau belajar apa yang terjadi. Apa pesan yang penting yang bisa kita lihat dari klip ini. Yuk kita lihat bersama-sama. Oke, apa tadi yang kita lihat? Ada orang yang sama sekali gak mau peduli sama orang lain. Ada orang yang sama sekali cuek. Masa bodoh. Boleh gak ya ngomong bodoh? Boleh ya? Orang yang masa bodoh. Orang yang gak mau peduli sama orang lain. Nah, lalu kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Yuk kita lihat lagi. Nah, teman-teman lihat ya, apa yang terjadi selanjutnya. Ketika orang itu berubah, hatinya jadi bersuka cita. Ketika dia lebih peduli sama orang lain, hatinya jadi bersuka cita, dia jadi orang yang bahagia. Nah, satu kali di firman Tuhan, di Alkitab, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah kisah. Ada orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Ada orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko, dia sedang berjalan, tiba-tiba di tengah jalan dia dirampok. Dia dirampok habis-habisan, bahkan Alkitab katakan dia bukan cuma dirampok, dia dihajar habis-habisan sampai Alkitab katakan setengah mati. Antara mati dan hidup, mati dan hidup, sebentar lagi mati. Waduh, kasihan. Lalu ketika dia sedang tergeletak, nggak ada yang tolong, tiba-tiba ada seorang imam lewat. Imam lewat melihat orang yang tergeletak itu. Apa yang dilakukan imam? Imam itu jalan terus. Dia nggak mau nolong orang yang dirampok itu. Kemudian yang kedua, siapa yang lewat? Orang Lewi lewat. Apa yang terjadi? Orang Lewi juga nggak mau nolong orang itu. Ditinggal begitu saja. Nggak mau menolong. Lalu yang ketiga, lewatlah orang Samaria. Apa yang dilakukan orang Samaria? Ketika orang Samaria melihat orang itu tergeletak,
Dia kemudian menolong orang itu, dibasuh lukanya, dirawat lukanya, diberikan minum, kemudian dinaikkan ke tunggangannya, ke keledainya, kemudian dibawa ke penginapan. Di penginapan itu dia berkata kepada pemilik penginapan, rawat orang ini, aku kasih kamu uang. Kemudian orang itu memberikan uang kepada pemilik penginapan, minta supaya orang ini dirawat dengan baik. Nanti kalau dia sudah sembuh dan uangnya kurang, aku akan tambahi. Wih, orang yang ketiga ini orang yang luar biasa. Orang yang pertama, imam lewat gak mau nolong. Orang Lewi lewat gak mau nolong. Orang yang ketiga, orang Samaria lewat, dia tolong orang itu. Teman-teman, Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 4 berkata seperti ini. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang, janganlah tiap-tiap anak, janganlah kalian masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi perhatikan juga kepentingan orang lain. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Aku mau makan, aku lapar, aku haus. Pokoknya semuanya aku. Nggak peduli sama temennya. Temennya kehausan, kelaparan, nggak punya makanan. Bodoh amat, kamu nggak punya makanan, nggak apa-apa, biarin. Nggak boleh kata Alkitab. Kita harus belajar peduli. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, kalau kita peduli sama orang lain, kalau kita peduli sama teman kita, kalau kita peduli sama banyak orang, orang disukakan, siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus. Itu tugas yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Kalau lihat mamamu sedih, perhatikan mamamu. Kalau lihat papamu capek, pijitin papamu walaupun gak kerasa sama papamu. Belajar peduli. Kamu punya binatang peliharaan apa di rumah? Siapa yang punya kucing? Ayo. Meong. Nah, siapa yang punya kucing? Kucingnya lapar. Gak dikasih makan. Gak peduli sama kucing. Mama, nyode kasih makan kucingnya. Gak mau, gak peduli. Sama siapapun gak peduli. Tapi Tuhan mengajar kita untuk kita belajar peduli. Belajar memperhatikan orang lain, memperhatikan teman-teman kita, dan lain sebagainya. Saya berdoa supaya teman-teman semua belajar terus peduli kepada semua orang. Ayo saya mau berdoa buat teman-teman semua. Semua tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Engkau mau supaya kami memiliki kepedulian terhadap orang lain. Terhadap teman kami, orang tua kami, dan siapapun. Tuhan, tugas kami adalah mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami berbuat baik kepada orang lain, ketika kami memperhatikan orang lain, ketika kami menolong orang lain, kami tahu Tuhan disenangkan dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah anak-anak Tuhan terus menjadi anak-anak yang cinta Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut.
kasih memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari anak-anak kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa ya, mari. Bapa di dalam surga, Engkau Allah kami yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang begitu baik, yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi ini. Kami dapat mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan, kami dapat melakukannya di dalam pimpinan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di rumah masing-masing, sekalipun mereka tidak bisa saling bertatap muka di dalam mengikuti pembelajaran setiap hari, tetapi Tuhan menyertai dan memberkatinya. Anak-anak kami dapat belajar dengan baik. Karena itu ya Tuhan, berkati kesehatannya, anak-anak kami dapat melakukan, menjaga kesehatannya dengan baik. Dengan demikian ya Bapa, anak-anak kami dapat senantiasa mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Tuhan, kami juga berdoa untuk guru-guru di dalam membimbing, mendidik anak-anak kami secara daring. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan perlengkapi dengan segala hikmat-Mu, dengan berbagai kecakapan dan pengetahuan untuk dapat mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus Yayasan Masehi, kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam segala pelayanan yang dilakukan. Biarlah melalui YBBM ini nama Tuhan terus dimuliakan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami di dalam memimpin, di dalam memerintah, supaya melalui para pemimpin bangsa kami boleh hidup dengan penuh damai sejahtera Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Kudus, kiranya Tuhan memberkati sehingga situasi di kota Kudus senantiasa aman, lebih-lebih dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Kiranya setiap masyarakat memiliki kesadaran yang penuh untuk terus melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapa segala doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus Kristus Sang Penolong kami. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Terima kasih
juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber